Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun. Lagi sakit ke Kimia Farma, minum Panadol, istirahat semalam. Pada suatu acara, kayaknya nggak afdol kalau nggak salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin para penonton bisa melihat saya berdiri di sini tanpa adanya kenikmatan, keberkahan serta keridhaan darinya. Oleh itu, kita patut bersyukur. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita termasuk kepada umat akhirul zaman, semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini izinkan saya Atalaska untuk berkultum dengan tema penyesalan bagi yang tidak mau berzakat, infak, dan juga sedekah. Para penonton yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Lalu, zakat adalah sarana untuk menyucikan jiwa manusia dari dosa-dosa dengan cara memberikan harta sesuai besaran yang telah ditentukan. Lalu ada juga infak dan sodakoh. Infak dan sodakoh dapat memberikan pahala kepada yang melakukannya dengan rasa ikhlas dan tulus kepada Allah SWT. Pada kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang diantaranya, satu, memberi adalah sifat Nabi dan Rasul. Rasulullah SAW merupakan manusia yang sangat dermawan. Dia lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Sebagaimana dalam hadis mengatakan, tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya adalah, tangan yang di atas itu adalah memberi, sedangkan tangan di bawah adalah meminta-minta. Maka dapat disimpulkan bahwa memberi lebih baik daripada meminta-minta. Lalu yang kedua, dalam harta seseorang ada hak fakir miskin. Maka jika seseorang memiliki harta, maka disitulah ada hak fakir miskin. Kita disarankan untuk berzakat, infak, dan juga sedekah. Lalu yang ketiga, akibat jika tidak mau berzakat, infak, dan sedekah. Banyak sekali akibatnya atau dampak buruknya. Di antaranya, satu, kehancuran dunia. Sebagaimana dalam surat Al-Munafikun ayat 10 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas solihin. Artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Maksud dari ayat ini adalah, jika seseorang sudah meninggal, maka dia ada yang berharap kembali untuk dihidupkan meskipun sedikit waktu hanya untuk bersedekah, dan dia akan termasuk orang-orang yang soleh. Maka bagi manusia yang masih hidup ataupun makhluk hidup, gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, tidak harmonis dengan masyarakat. Orang-orang yang pelit untuk memberikan sedikit hartanya, maka bisa saja dia akan dijauhi atau dimusuhi oleh masyarakat setempat. Jadi, kehidupan dia akan diselimuti oleh kebencian. Lalu yang ketiga, diperbudak oleh harta. Jika seseorang telah menyukai harta secara berlebihan, maka akan
lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih memperbanyak harta di dunia daripada memperbanyak pahala untuk akhirat. Lalu yang keempat, menghilangkan keberkahan. Jika seseorang enggan untuk memberikan sedikit hartanya, maka bisa saja Allah akan mencabut keberkahannya dan menimpakan musibah kepadanya. Jadi, tunggu apa lagi? Marilah kita berzakat, infak, dan juga sedekah dengan rasa ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga seluruh amalan kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku seagama, cukup sekian dari saya dan demikianlah kultum dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dari ucapan, perilaku ataupun materi yang saya sampaikan. Dan karena yang benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau salahnya itu datang dari diri saya sendiri. Sebelum saya tutup, izinkan saya berpantun. Di depan ada seseorang yang kokoh, yang masih merindukan ke Baitullah. Marilah kita berzakat, infak, dan sedekah dengan rasa ikhlas karena Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.